Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Scoopy ya. Dimana di sini permasalahannya pertama, di sini mau ganti ban nih. Banyak sudah kelihatan benangnya tuh. Pertama ganti ban ya. Yang kedua nih, motor ini saat posisi mundur ini di bagian rodanya berat ya, macet, tapi saat maju tidak ya, mundur juga pas posisi nikung, tapi kalau posisi lurus tidak nih. Kita coba nih. Nih. Ini posisi lurus. Nah, ya, ringan tuh posisi lurus ya. Tapi kalau posisi nikung, kalau ke depan gini nggak ada masalah, tapi kalau ke belakang ini berat. Tuh, berat. Tuh. Kayak di rem. Tuh. Berat. Ya tuh ya. Kalau ke belakang ini posisi nikung kayak gini berat tuh, nikung ke sebelah kiri. Kalau ke depan nggak ada masalah tuh, ringan. Mau ke kiri juga ringan. Tapi kalau ke belakang nikung kayak ke kiri kayak gini tuh, ini berat tuh. Ya. Nah, sekarang kita ganjal kayak gini. Nah, sekarang kita proses penganalisan. Biasanya jika teman-teman mempunyai kendaraan motor apa saja, terutama motor matic ya, di depan saya ini, jika pas didorong ke belakang ya, didorong ke belakang ini berat ya. Gandengnya udah letih. Nah, jika didorong ke belakang ini berat, nah bisa teman-teman diganjal di bagian belakang sini nih, nah diganjal, pokoknya intinya antar gantung roda depan supaya terangkat ya. Nih pertama teman-teman cek di bagian sini, di bagian bearing roda. Biasanya permasalahannya selain di bagian dalam kaliper ya, di bagian bearing roda ya. Bearing rodanya sudah ngoplak. Nih kita cek, nah kita goyang. Cara goyangnya kayak gini, dari atas, jangan dari sini. Kalau dari sini nggak bakal kerasa. Dari sini nih, dari bawah dan dari atas pegang. Ini dorong dan ini tarik. Sebaliknya, ini dorong, ini tarik. Seperti itu. Nah, nih, jadi ikutan deh. Jadi begini. Nah, ya. Tuh. Kan dulu tuh. Terus deket kan. Nah, tuh. Ya. Ini goyang, tuh. Goyang parah. Nah, ya, kayak gini logikanya ya. Jika goyang, ini kan roda bearing roda ada dua, kanan dan kiri, ya. Jika goyang yang sebelah kanan, saat posisi nikung ke sebelah kiri kayak gini, ya, ini berat. Kalau bearing roda yang bagian sebelah kanan yang rusak, ya. Sebaliknya, kalau misalkan bearing roda yang sebelah sini yang rusak, pasti nikungnya nikung ke kanan ke sini, ini pasti berat, mundur ke belakangnya, ya. Itu intinya. Kalau misalkan dua-duanya bearing roda kanan dan kiri ini rusak, mau nikung ke kanan saat mundur pasti berat, nikung ke kiri pasti berat, ya. Kalau dua-duanya bearing roda rusak. Tapi kalau satu bearing rusak, ya, nih tergantung bearingnya. Kalau misalkan bearing yang kanan yang rusak, nikung ke kiri pas mundur berat, nikung ke kanan pas mundur berat, ya. Oke. Nah, kalau lebih parahnya lagi, ya, kalau kerusakannya lebih parahnya lagi, mau ke belakang, ke depan pun itu akan tetap macet, ya. Sekarang kayak gini logikanya sini. Nah, di bagian kampas, ya, di bagian dalam nih dari sini. Nah, di bagian kampas, ini piringan, nah, ini piringan nih, ya. Misalkan ini piringan dan ini kaliper. Posisi masuk kayak gini, klep, ya. Saat posisi motor miring, dia akan tertekan kayak gini, klep. Nah, goyang, ya. Walaupun tidak direm, kaliper akan tetap menekan karena di bagian piringannya miring dengan kaliper, dengan kampas rem terjepit kayak gini. Tuh, ya. Logikanya, kalau misalkan bearingnya tidak goyang kanan kiri, ya, bearing kanan dan kiri di bagian lingkaran, ini akan presisi di tengah, ya.
Mau nikung mau lurus ini tidak akan goyang, tidak akan macet maksudnya, ya, tidak akan macet. Tapi kalau bearingnya yang macet, ya, yang rusak, yang goplak, maksudnya pasti remnya akan macet saat posisi nikung, ya. Kalau lebih parahnya lagi, ya, kalau bearing lebih parah lagi rusaknya, mau lurus mau nikung pun ke kanan maupun ke kiri pun akan tetap macet. Ya, tentunya beresiko, berbahaya sekali karena di bagian pengereman di bagian depan, jika ada kemacetan sedikit saja resikonya fatal, ya. Karena di bagian setir nanti tidak terkontrol, bisa-bisa bahaya, oke? Ya, lanjut saja ke proses penanganan supaya di bagian peleknya tidak lecet-lecet. Nah, ya, karena kita menggunakan manual, alat cungkilan ban manual, ya, tidak menggunakan mesin, jadi resiko kelecetan di bagian sini resikonya besar. Jadi kita dibelah saja nih. Cit. Dibelah. Kayak gini tuh. Kenapa? Untuk di bagian roda, ya, di sini kalau bawaannya ini menggunakan kunci 19. Mungkin ini udah pernah diganti di bagian mur, ya. Untuk penggantian bearing nih, ya, bisa teman-teman lihat nih, tuh, yang goyang sebelah kiri, tuh, ada tidak? Tuh. Yang ini enggak, aman, tuh, ya. Kita ganti di bagian ini dulu, ban dulu. Nah, ya, karena ini mau dicungkil nih, kita untuk alat pencungkilannya pakai ini nih, untuk ganjelnya, supaya di bagian peleknya supaya tidak lecet kayak gini, ganjel. Kalau ini dibeset kayak gini tuh, ya, akan enak, nggak terlalu keras.
Ini kita kasih oli sedikit di sini. Di bagian race-nya nih. Jangan terlalu banyak, ya. Yang penting untuk proses pemasukannya mudah. Yang penting ada sekedar pelumas nih. Untuk pemasangan, di sini rotasinya jangan kebalik nih. Tuh. Di sini ada rotasinya tanda panah tuh. Deketan deh. Nah, ini panah ini ke depan atau di bagian ini nih. Kembangnya ini menghadap ke depan, oke? Ya. Tinggal kita pasang. Ini nih. Selanjutnya kita lepas di bagian bearing roda. Nih. Kalau dipukul kayak gini, ini harus sebelah cakram dulu ya, karena di bagian bosing dalamnya nih tidak ada celah. Kalau untuk sebelah sana tidak bisa miring boringnya. Kalau sebelah sini di bagian bosingnya bisa miring ya nih. Nah, ini disilang. Untuk di bagian piringan nih tuh. Ini tidak mentok ya, tuh. Tidak akan bengkok di bagian piringan tuh. Soalnya kaki di sini tuh, nganggang tuh. Ya, tuh bawahnya tuh. Jadi piringan tidak menekan, yang menekan di bagian pelek, di bagian ban. Ini bisa di dulu deh. Tuh ya, bawahnya nganggang tuh. Enggak mengganjal ke bagian alas, tuh. Bagian bawah piringan aman. Jadi kalau misalkan kayak gini, nih tuh miring kayak gini, nanti resikonya bengkok di bagian piringan. Jadi harus diangkat pakai kaki kayak gini nih, tuh. Tuh, harus nganggang, ya. Tuh ya. Nih. Kalau di sini bisa gerak. Bosingnya bisa gerak kayak gini tuh. Tuh, jadi ada spasi untuk mukul di bagian bearing. Tuh kayak gini. Kalau yang bagian sebelah sana susah. Nih, tuh ya. Bearing yang sebelah sini, nih, dek. Kalau dari sini sebelah kiri, kalau dari sana itu sebelah kanan adanya yang rusak. Tuh. Karena kronologi macetnya, nih ya, macetnya saat posisi motor ditikungkan ke sebelah kanan. Saat posisi mundur dia macet karena di bagian sini menjepit, tertekan ke bagian sini roda, tertekan ke sebelah sini kayak gini, tuh. Ya. Klep miring kayak gini, otomatis di sini akan miring, makanya dia berat. Untuk yang ini masih aman, untuk yang ini masih aman, ya tuh. Paling kita kasih stempet, kita kasih grease. Tuh, ini karena masih bagus, jadi kita tambah grease, kita kasih stemplet. Tidak mesti diganti kalau yang sebelah sini karena
masih bagus. Tuh ya. Pasang kembali. Nah, gini. Oh, ini letaknya di dalam nih. Ini terbuka, sebelah terbuka. Bisa kita pasang. Nih, yang dipukul jangan di bagian sininya nih, ya. Kalau dipukul di bagian sini, ini akan rusak. Jadi yang dipukul rumahnya, pinggirnya, tuh pinggirnya kayak gini. Nah, di sini juga berperan penting nih. Tuh, kalau misalkan longgar di bagian sini, di bagian karetnya, ya. Kalau longgar di bagian sini, nanti resiko air masuk ke bagian bearing. Kalau air masuk ke bagian bearing, ke bagian dalam, ya, nanti si bearing ini dari logam, kalau terkena air dia akan berkarat, tidak akan awet nantinya. Jadi ini dipastikan seal di bagian sini aman. Ya, apalagi di bagian seal ini sudah tidak ada, dijamin bearing tidak akan awet. Kita pasang yang sebelahnya. Kita kasih template lagi, walaupun baru kita kasih, karena ini bukan yang ori. Biar pelumasan di bagian bearing ini maksimal, ya, bearing supaya lebih awet lagi. Nah, kayak gini. Sang. Oke.
baiklah, ini dekat. Nah, ini sudah tidak goyang loh, ya. Tuh, tidak goyang. Sudah ringan pula. Tuh. Nah, tidak goyang, ya. Nih. Kan itu deh, ya. Ini pemasangan bearing sekaligus penggantian di bagian ban depan. Ini sudah selesai, ya. Lanjut kita coba. Kita coba maju mundur, ya. Apakah masih macet apa tidak? Kalau macet nanti kita tindak lanjuti mungkin di bagian kalipernya. Kotor ya, macet mungkin harus dibersihkan, tapi biasanya permasalahan kayak gini ya dari bearing saja biasanya. Coba. Sekarang kita mundur. Kita mundur tikungkan setir ke kiri. Nah, lancar. Ya, lancar. Sekarang ke kanan. Aman. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, sedikit informasi. Ya, silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.